bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan isolir untuk klien PPPoE berdasarkan pemakaian kuota. Jadi kita di sini akan memberikan batasan pemakaian kuota yaitu bytes total. Nah, di sini saya akan perlihatkan dulu untuk scriptnya. Nah, di sini saya membuat 3 varian script untuk PPPoE client pada saat melewati batasan kuota. Yang pertama, varian pertama ini adalah auto remove PPPoE client. Jadi pada saat si klien melewati kuota maka akan di remove untuk usernya. Sedangkan untuk yang kedua adalah auto disable. Jadi pada saat melewati batasan kuota, user tersebut akan di disable sehingga kita tinggal menghilangkan komen dan mengaktifkan kembali atau enable kembali user tersebut jika si klien telah membayar. Yang ketiga adalah akan di redirect ke halaman isolir pada web proxy seperti itu. Jadi kita langsung saja. Yang pertama saya akan set dulu untuk mikrotiknya seperti ini. Di sini yang pertama saya akan set dulu untuk IP pool dari PPPoE-nya. Ini saya misalnya berikan nama saja. Di sini kita harusnya setting dulu untuk clock. Jadi pastikan jam dan tanggal di mikrotik klien itu di mikrotik kalian itu sudah benar dan time zone-nya arahkan ke time zone dari di daerah kalian. Sini Asia, Makassar. Oke, di sini 15 Agustus, di sini saya buat saja di sini sudah benar 0028. Oke, di sini sudah benar untuk tanggal dan waktunya. Lalu untuk berikutnya kita harus pastikan di SNTP client. Jadi di sini kita menuju ke sistem lalu SNTP, pastikan di sini sudah benar agar jam di mikrotik kalian itu akan selalu terupdate dengan benar. Oke. Nah, berikutnya saya akan buat untuk IP pool dari PPPoE-nya. Sini saya misalnya berikan saja 15.2 sampai 19.168 15.254. Terserah kalian ingin membuat IP poolnya seperti apa. Di sini saya hanya mencontohkan. Nah, setelah itu saya akan membuat PPPoE servernya. Saya arahkan ke Ether 2 yang mengarah ke klien. Sini PPPoE, service name-nya, interface-nya ke Ether 2. Lalu profile kita akan buat untuk profile PPPoE. Nah, di sini misalnya untuk profilnya saya berikan saja misalnya di sini kuota, misalnya kuota 5 MB seperti ini, kuota 5 MB. Oke, sudah benar. Ini kuota 5 MB. Lalu local address-nya misalnya di sini saya mencontohkan untuk profil ini adalah untuk user PPPoE client yang diberikan kuota hanya 5 MB. Misalnya di sini IP-nya adalah 15.1, lalu remote address-nya saya arahkan ke IP pool yang sudah saya buat tadi. DNS servernya saya pakai DNS server dari ISP. Lalu di limitnya terserah kalian ingin memberikan limit berapa. Lalu di sini di bagian script saya akan copy untuk script yang varian pertama terlebih dahulu. Saya copy di sini untuk di script on up. Di sini di script on up. Sini kan ada on up seperti ini. Saya buat saja misalnya di sini tanggal 15 mulainya untuk start date-nya. Lalu di sini di script on down kita copy juga seperti ini. Oke,
Nah, di sini 5 MB, maka di sini saya buat jika melewati kuota 5 MB. Nah, script ini dalam parameter megabyte atau MB. Seperti ini kita bisa di sini ada MB. Ini dalam parameter megabyte. Jadi jika kalian ingin membuat batasan kuotanya dalam gigabyte, misalnya 1 giga, maka kalian pastikan di bagian total ini tuliskan saja di sini 1000. Jadi kalau 1000 MB itu adalah 1 gigabyte seperti itu. Jadi kalian sesuaikan di parameter total ini. Di bagian sini juga, di bagian yang on down pastikan di sini kalau 1 giga berarti 1000 seperti itu. Jadi kalau 5 giga 5000 seperti itu. Jadi kalian sesuaikan saja untuk batasan kuotanya di script. Oke, di sini saya apply. Lalu di sini saya akan buat untuk scriptnya. Misalnya IEZ seperti ini. Servisnya PPPoE, profilnya ke kuota 5 MB. Sini saya lihat dulu untuk ya sudah benar, batasannya 5 MB, total 5 MB, total 5 MB. Oke. Nah, berikutnya kita buka juga untuk sistem scheduler. Jadi nanti pada saat si klien login dengan profil kuota 5 MB ini akan terbentuk secara otomatis sebuah scheduler dengan nama dari si script user PPPoE klien ini. Oke, di sini saya nyalakan dulu untuk kliennya. Oke, di sini saya akan coba. Oke, di sini saya akan coba untuk terkoneksi menggunakan PPPoE. Sini IEZ, password IEZ seperti ini. Di sini sudah terbentuk. Nah, sini sudah angka 0, berarti pemakaian masih 0. Di sini juga di scheduler untuk penyimpanan temporernya itu masih 0, kuotanya masih 0 megabyte. Ini saya akan coba buka YouTube untuk menghabiskan kuota 5 megabyte. Jadi pada saat melewati 5 megabyte maka user ini akan langsung di remove. User akan di disconnect dari PPPoE dan user ini akan di remove dari menu secret PPPoE. Nah, di sini pemakaian sudah 2 megabyte. Jika di atas 5 maka otomatis akan berjalan script. Si klien akan disconnect dari PPPoE dan user ini akan dihapus dari secret PPPoE. Jadi kalian perhatikan di sini. Setelah di sini mencapai di atas 5, ini akan dihapus dan klien akan disconnect. Nah, di sini sudah 5 MB. Setelah melewati 5 MB, di sini akan dihapus. Scheduler ini juga akan hilang. Nah, di sini klien langsung terdisconnect seperti ini. Terdisconnect untuk PPPoE-nya. Sehingga jika si klien ingin meminta user lagi, kita tinggal buatkan seperti itu. Kita akan buatkan lagi yang baru. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa buat beberapa profil yang diinginkan, 5 MB, 10 MB dan lain-lain sebagainya. Tinggal kalian sesuaikan saja di scriptnya seperti itu. Jadi kita bisa jualan kuota untuk PPPoE klien. Oke, nah di sini sekarang saya akan coba lagi untuk yang script varian kedua. Nah di sini varian kedua akan auto disable dan komennya akan diubah menjadi berdasarkan nama lalu dibuat parameternya isolir. Jadi kita bisa tahu bahwa si user ini itu sudah diisolir atau sudah di auto disable. Ini saya akan copy ini. Nah, di sini saya hapus untuk on up-nya, saya copy di sini.
Di sini kita mulai tanggal 15. Lalu di sini untuk totalnya, karena saya hanya ingin memberikan kuota 5 MB, maka di sini totalnya saya ubah jadi 5. Nah, lalu saya copy juga untuk yang script on down seperti ini. Oke, lalu saya copy di bagian on down dari profil 5 MB ini. Nah, di sini kita buat juga yang totalnya ini, karena ini adalah untuk profil 5 MB, maka saya buat 5 seperti ini. Nah, kalau 5 GB isikan 5000 seperti itu. Jadi pastikan kalian benar mengisikan parameter di script on up dan script on down ini. Oke, saya apply. Lalu saya buat lagi untuk user yang baru, masih sama. Misalnya saya buat saja userku seperti ini. Ini userku. Sini arahkan ke PPPoE, profilnya ke kuota 5 MB. Oke, lalu saya akan coba connect lagi dengan user, dengan nama userku, password userku. Kita coba connect. Nah, di sini terbentuk schedulernya berdasarkan nama yang ada di sini, yaitu userku. Lalu di sini akan mulai menghitung kuota. Nah, seperti ini. Nah, jika melewati 5 MB, otomatis user akan disable dan komentar di sini akan diberikan sesuai dengan nama dari klien PPPoE ini, yaitu userku garis datar isolir seperti itu. Kita tunggu di sini mencapai di atas 5 MB, maka ini akan disable dan diberikan komen userku isolir seperti itu. Kita tunggu, di sini sudah 4 MB. Sudah 5 MB, kita tunggu setelah melewati. Nah, seperti ini. Setelah melewati, otomatis user ini langsung di disconnect. Dan di sini userku di disable. Dan di sini ada tulisan userku isolir. Nah, lalu jika misalnya si user ini telah membayar dan dia sudah konfirmasi ke admin, maka kita tinggal hapus komennya, hapus komen seperti ini. Lalu kita enable seperti ini. Maka otomatis user ini bisa lagi terkoneksi. Di sini saya akan koneksi lagi, kita tes lagi. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk menghapus komen userku isolir tadi, karena kalau tidak dihapus maka script untuk menghitung kuotanya itu tidak akan berjalan. Jadi jangan lupa untuk menghapus komentarnya. Ini sudah 2 MB. Kita tunggu, di sini sudah 4 MB. Sudah 5 MB. Sedikit lagi akan di disable. Nah, seperti ini. Scheduler akan hilang, akan di disable dan diberikan komentar userku isolir. Dan klien terdisconnect dari PPPoE secara otomatis. Nah, lalu di sini kita akan coba lagi untuk script yang berikutnya, yaitu yang script varian 3. Nah, untuk yang script varian 3 ini menggunakan auto redirect ke halaman isolir, itu kita harus membuat beberapa konfigurasi terlebih dahulu sebelum memasang script ini. Nah, di sini saya akan coba untuk ikuti dulu untuk panduan ini. Nah, yang pertama kita buat sebuah IP pool isolir dan profile isolir. Nah, di sini saya buat dulu untuk IP poolnya. Sini saya berikan nama isolir. Sini misalnya terserah kalian, saya ingin memberikan address isolirnya itu berapa. Misalnya sini saya contohkan 16.0/24 seperti ini, lalu apply.
Nah, berikutnya kita buat untuk profil isolir di PPPoE. Di sini saya buat di profile. Nah, di sini isolir, local address-nya 192.168.16.1, remote address-nya ke IP pool yang sudah dibuat, yaitu IP pool isolir seperti ini. Kemudian apply saja. Lalu berikutnya adalah aktifkan web proxy dengan port 8085. Di sini ada yang kurang, saya buat di sini, saya tambahkan dan reset HTML lalu upload halaman isolir. Nah, seperti ini. Aktifkan web proxy dengan port 8085 untuk menghindari bentrok dengan port redirect 8080 hotspot. Nah, jika kalian menggunakan hotspot juga di interface yang sama dengan PPPoE, maka sebaiknya kalian jangan gunakan 8080 pada settingan web proxy. Lalu kita reset HTML lalu upload halaman isolirnya. Nah, di sini saya akan coba untuk setting dulu IP web proxy. Nah, di sini kan ada 8080. Nah, di sini saya ubah menjadi 8085, lalu enable. Lalu di sini saya buka juga untuk menu file. Nah, di sini menu file belum ada web proxy di sini. Nah, jadi di sini kita reset HTML seperti ini. Otomatis di sini muncul directory web proxy. Nah, web proxy ini untuk /error.html-nya kita hapus. Lalu di sini kita masukkan untuk halaman isolir. Nah, di sini saya sudah buat untuk halaman isolir. Di sini contoh halaman isolirnya itu berbentuk seperti ini. Tunggu, saya coba buka dulu. Sini namanya isolir kuota PPPoE. Jadi seperti ini, pelanggan PPPoE yang terhormat, kami informasikan bahwa kuota Anda telah habis. Jadi seperti ini untuk halaman isolirnya. Nah, di sini saya akan masukkan ke mikrotik halaman isolir ini. Nah, di directory web proxy, jadi jangan sampai salah memasukkan. Seperti ini, muncul error.html lagi. Nah, lalu kemudian kita ikuti lagi yang berikutnya adalah config menu akses pada web proxy. Nah, di sini menu akses ada di sini, kita play dulu, lalu di sini akses, kita buka seperti ini. Nah, di sini kita masukkan source address-nya adalah source address dari IP pool isolir. Nah, di sini IP poolnya adalah 192.168.16/24. Lalu portnya ke 8085. Kemudian di sini actionnya allow. Jadi 8085 yaitu port dari web proxy. Nah, lalu di sini kita buat dulu untuk di sini kembali source address-nya masih sama 16.0/24. Destination portnya kosongkan saja, actionnya buat deny. Nah, di sini yang redirect-nya kita harus mengarahkan ke IP yang ada di salah satu interface lokal kita. Nah, misalnya di sini jika kalian biasanya kan kalau menggunakan hotspot biasanya kan pasti ada IP lokal di interface yang ada di mikrotik, terserah interface berapa. Nah, misalnya di sini ada misalnya 192.168.10.1 misalnya seperti ini di interface Ether 2. Nah, saya akan gunakan alamat dari interface Ether 2 ini di bagian redirect dari web proxy ini. Jadi saya copy yang 10.1 ini ke sini seperti ini. Lalu saya buat titik 2 seperti ini, lalu port dari web proxy yaitu 8085 seperti ini. 8085. Oke, kemudian saya apply. Nah, berikutnya saya akan buat untuk source address kosong, semua parameter kosong, actionnya deny seperti ini. Nah, fungsi dari yang terakhir ini yang deny itu agar benar-benar hanya network isolir ini, isolir dari profil PPPoE isolir yang di redirect ke web proxy agar tidak membebani resource CPU dari mikrotik kita. Nah, setelah itu kita menuju ke IP firewall. Setelah web proxy kita menuju ke
IP firewall. Sorry. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah buat address list pada IP firewall address list yang berisi network pool isolir. Nah, di sini saya menuju ke IP firewall, lalu address list. Nah, di sini saya berikan saja namanya isolir. Kemudian saya masukkan addressnya itu sama dengan IP pool isolir pada PPPoE, yaitu 192.168.16.0/24. Oke. Nah, setelah itu saya menuju ke bagian NAT. Nah, di sini kita buat NAT redirect ke IP dan port web proxy. Nah, di sini kita menuju ke seperti ini. Sini kita buat DST NAT. Lalu di sini protokolnya TCP. Lalu di sini destination portnya 80,443. Jadi port 80 dan 443. Kemudian di bagian advance kita masukkan source address list yang sudah kita buat, yaitu yang isolir ini. Lalu actionnya kita pilih redirect to port, yaitu port dari web proxy. Nah, di sini mana ya web proxy? Nah, di sini port dari web proxy yaitu 8085. Seperti ini. Kemudian apply. Lalu yang redirect ini jangan lupa tempatkan di bagian paling atas seperti ini. Jadi geser paling atas. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian DNS server dari MikroTik. Nah, di sini kita menuju ke IP lalu DNS. Nah, di sini kita centang allow remote request. Lalu buat agar di sini kita tambahkan DNS-nya ke IP lokal dari redirect web proxy, yaitu 192.168.10.1. Lalu kita juga masukkan IP gateway dari profil isolir pada PPPoE. Ini profil isolir kita masukkan yang 16.1 ini. Kita tambah di DNS-nya seperti ini. Kemudian apply. Setelah itu kita buat untuk static DNS-nya. Kita klik yang menu static ini. Kita tambahkan di sini name-nya kosongkan saja, regex-nya kita masukkan titik lalu bintang. Ini agar pemberitahuan untuk halaman isolir itu bisa muncul notifikasi di klien. Lalu addressnya terserah, addressnya bebas. Misalnya di sini saya berikan saja 1.2.3.4, bebas saja untuk addressnya. Kemudian kita apply seperti ini. Dan kalau misalnya kalian di sini punya beberapa DNS statik, pastikan untuk DNS statik yang kita buat ini itu berada di paling atas. Jadi geser ke atas seperti itu. Oke, nah setelah itu kita menuju ke tahap berikutnya yang nomor 9. Nah, ini untuk untuk kalian yang punya hotspot server di MikroTik yang berada satu interface juga dengan PPPoE. Jadi jika kalian punya hotspot, maka pastikan di bagian hotspot kalian itu yaitu wallet garden list-nya, klik action lalu accept TCP destination portnya ke port dari web proxy yaitu 8085. Nah, jadi di sini kita menuju ke bagian IP. Saya contohkan di sini IP hotspot lalu wallet garden IP list. Lalu klik tanda plus ini. Actionnya adalah accept. Lalu di sini protokol pilih TCP. Destination portnya arahkan ke port dari web proxy yaitu 8085. Jadi di sini destination portnya 8085. Kemudian apply. Nah, seperti itu. Oke, lalu berikutnya kita di bagian profil isolir, di bagian profil yang kuota 5 MB, kita masukkan script yang ketiga ini, yaitu script varian ketiga. Yang pertama script on up profil PPPoE-nya. Jadi di sini kita masukkan seperti ini. Saya copy di bagian on up. Lalu yang script on down seperti ini. Oke, kemudian saya apply. Nah, berikutnya saya akan buat sebuah user.
Sini misalnya apa ya, klienku, passwordnya juga klienku, servisnya PPPoE, profilnya ke kuota 5 MB. Seperti ini, apply. Oke, kita coba connect lagi. Oke, seperti ini. Ini akan berhitung. Dan untuk kuota ini, walaupun mikrotik kalian nge-restart, itu kuotanya tidak akan hilang. Jadi akan tetap, pemakaian kuota akan tetap terbaca seperti sebelum mikrotiknya restart, jadi tidak akan hilang. Ini sudah 3 MB. Setelah melewati 5 MB, maka otomatis profil di sini akan berubah menjadi isolir, lalu di sini komennya akan diberikan klienku isolir. Kita tunggu, di sini sudah 5 MB. Nah, seperti ini. Langsung berubah profil ke isolir, lalu di sini tertulis klienku isolir. Dan di sini si klien disconnect dari PPPoE, dan pada saat si klien connect seperti ini, nah di sini akan langsung muncul halaman pemberitahuan seperti ini, notifikasi halaman pemberitahuan seperti ini. Kita klik seperti ini. Otomatis akan diarahkan ke halaman isolir seperti ini. Pelanggan PPPoE yang terhormat, kami informasikan bahwa kuota Anda telah habis. Nah, misalnya saya ini kan munculnya melalui default browser, yaitu Internet Explorer. Saya coba di bagian Chrome. Misalnya saya ketikkan detik.com. Nah, seperti ini. Akan langsung redirect ke halaman isolir. Seperti ini. Nah, misalnya si klien ini telah melakukan pembayaran. Nah, kita tinggal arahkan profilnya kembali ke normal, misalnya kuota 5 MB. Apply. Lalu komennya hapus. Jangan lupa untuk menghapus komentar juga seperti ini. Karena itu hanya untuk penanda bahwa klien ini telah diisolir. Nah, di sini saya akan coba connect lagi. Saya disconnect dulu. Nah, di sini klien connect kembali. Nah, seperti ini akan mulai berhitung lagi. Kita akan coba lagi untuk terakhir kalinya. Jika klien ini melewati batasan kuota 5 MB, maka otomatis akan di redirect ke halaman isolir. Kita tunggu. Sudah 2 MB. Sudah 3 MB. Nah, di sini sedikit lagi melewati 5 MB. Kalian lihat profil dan komen dari user ini. Nah, seperti ini. Isolir dan klienku isolir seperti ini. Dan di sini user terdisconnect dari PPPoE. Nah, sekarang saya coba dial. Nah, di sini muncul notifikasi seperti ini dan langsung diarahkan ke halaman isolir. Saya coba di sini misalnya detik kan isolir seperti ini.
Nah, tapi ini tidak berlaku untuk google.com karena google.com itu Google, Facebook, dan YouTube menggunakan yang namanya HSTS. Sementara di web proxy itu tidak bisa melakukan redirect terhadap halaman HTTPS. Jadi Google, YouTube, dan Facebook itu semuanya menggunakan yang namanya HSTS, yaitu HTTP Strict Transport Security. Jadi kita tidak bisa melakukan redirect untuk Google, Facebook, dan YouTube. Tapi untuk yang lain-lainnya seperti detik.com itu masih bisa. Nah, untuk bola.net juga masih bisa seperti ini. Jadi masih bisa diarahkan ke halaman isolir. Oke. Jadi seperti itu tadi cara untuk melakukan isolir PPPoE klien menggunakan batasan kuota atau limit kuota. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.